warahmatullahi wabarakatuh. Penikmat Radio KDS 8 dan pemirsa Malang TV, apa kabar untuk hari ini di tanggal 5 Mei 2021? Senang sekali saya dan Ustadz Ridho kembali untuk menata hati, Ustadz ya. Iya, betul. Di hari ke-23 Alhamdulillah Hamin 7 kita menuju hari kemenangan, Hari Raya Idul Fitri, Ustadz ya. Iya. Berarti kebersamaan kita tinggal 7 hari, Ustadz. 7 hari. Berarti harus dimanfaatkan dengan baik ya. Sebelum itu kita menyapa dulu ada Ustadz Ridho. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sempat senang. Sempat senang. Iya. Iya, alhamdulillah. Lalu Tersenyum. Tersenyum. Kemudian lancar semuanya. Amin. Semua urusan Amin. terasa mudah. Ya. Lancar semuanya Ustadz Ya. ya. Baik, penikmat Radio KDS 8 dan pemirsa Malang TV, kita nanti akan membahas salah satu tema untuk kita hari ini adalah mengenai ikhlas ya. Ikhlas. Jadi untuk Anda persiapan dengan anak sekolah. Boleh pertanyaan di melalui WhatsApp maupun SMS-nya Radio KDS 8 ataupun telepon ya di 089669058-nya 3x9 dan untuk line teleponnya di 03413021 537. Nanti per segmennya bisa maksimal 6 pertanyaan kita jawab ya Ustadz ya. Ya, Insya Allah betul. bisa kita selesaikan untuk hari ini. Baiklah, kalau kita berbicara tentang ikhlas ya Ustadz Ya, ya. ikhlas. Ikhlas yang merupakan sikap menerima dengan lapang dada apapun yang sudah terjadi. Bahkan dengan senang hati ya. Betul, Dengan tapi senang hati. kadangkala berbicara ikhlas itu kadang susah ya Ustadz ya. Iya. Udah ikhlasin aja tapi hati ini ternyata belum ikhlas iya. gitu. Nah Ustadz, kalau misalnya membahas ikhlas secara Islam itu seperti apa sih sebenarnya Ustadz Ridho? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Penikmat wabarakatuh. Radio KDS 8, pemirsa Malang TV. Alhamdulillah sore ini kita kembali disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah majelis yang mubarak insyaallah dalam wadah menata hati di bulan suci Ramadan. Di hari ke-23 seperti biasa kita rujukannya ada di juz 23. Ada beberapa spesial di sana, terutama di Az-Zumar ya. Di surat Az-Zumar di ayat 1 sampai 9 itu lebih banyak Allah mengarahkan kita untuk mampu menghadapi apa yang kita harusnya terima, kemudian juga memahami bahwa semua itu datang dari Allah. Lebih spesifik lagi di Al-A'raf ya, sana bahkan di antara surat itu tertuang kata Allah mukhlishina lahuddin. Jadi kita memang diharapkan untuk bisa bersikap dan bersifat yang ikhlas. Ikhlas dalam arti sebenar-benarnya ikhlas. Ya. Sama ketika kita buang hajat besar ya. Sesungguhnya di sanalah gambaran ikhlas yang sebenarnya. Ketika kita melepas, kita nggak pernah mengingat-ingat dan seterusnya. Itu ibaratnya seperti itu. Dari satu sisi juga ikhlas bermakna bahwa apapun yang terjadi dalam diri kita, kita menyadari dengan penuh rasa senang. Jadi kita senang menerima apapun yang terjadi. Walaupun kata orang kadang-kadang itu Pak Ustadz mestinya kena bencana, tapi kenapa dia tersenyum saja? Nah, ketika kita sudah mampu dengan senang hati menerima apapun yang terjadi pada kita, maka sesungguhnya disitulah keikhlasan. Sama ketika urusan-urusan itu menimpa pada diri kita, baik tentang pekerjaan, tentang pertemanan, persaudaraan atau dalam keluarga, itu juga demikian. Tidak sedikit dari suami istri yang akhirnya harus bersikeras saling bertengkar hanya gara-gara tidak saling senang menerima apa yang seharusnya dia terima. Sikap istrinya seolah-olah selalu salah, sikap suaminya juga demikian. Akhirnya tidak ada titik temu dan terjadilah pertengkaran. Ketika kita sama-sama bersifat dan bersikap ikhlas, hakikatnya di sana banyak ruang yang bisa menyatukan dari manusia yang satu dengan yang lain, baik suami istri
anak dengan orang tua, dengan tetangga, atau yang lain. Yang lebih penting lagi adalah antara manusia dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita mampu seperti itu, sungguh Allah sangat senang. Kemudian dari kesenangan Allah itu dampaknya adalah rahmat, kemudian hidayah, dan pada akhirnya termasuk yang kita butuhkan adalah rizki. Rizki berupa sehat, rizki berupa uang, rizki berupa kemudahan-kemudahan. Nah, ini hakikatnya kenapa Allah banyak mengulang di surat-surat yang lain juga terkait dengan ikhlas ini, karena dengan kita ikhlas bukan Allah yang diuntungkan, tapi hakikatnya dengan sikap ikhlas ini adalah Allah ingin melihat hamba-hambanya dalam kesenangan, dalam kecukupan, dalam ketenangan, dalam kebahagiaan. Sehingga insya Allah ketika kita, Anda penikmat radio KDS 8, pemirsa Malang TV, mampu bersikap ikhlas dengan senang hati menerima apa yang terjadi pada kita, ini maka sesungguhnya di sana nanti akan mengawali datangnya kehidupan, kebahagiaan, ketentraman yang sebenarnya. Untuk itu, apapun persoalan kita, ketika kita menyikapinya dengan tegang, menyikapinya dengan marah-marah, itu juga tidak akan merubah. Tapi ketika kita dengan penuh kesabaran dan pada akhirnya kita ikhlas, dengan menyadari sesadar-sadarnya bahwa itu semua Allah yang menciptakan, itu semua Allah yang mengatur, itu semua Allah yang merencanakan. Bukankah tidak ada di dunia ini yang kebetulan? Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering saya ungkapkan ketika sedikit ada nuansa puisinya, tidak ada sehelai daun pun yang jatuh ke muka bumi ini tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita menyadari itu, kemudian dengan senang hati tadi, berarti ada silaturahim yang semakin erat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau kita sudah dekat dengan yang maha segalanya, Masya Allah, kita dengan dekat dengan teman yang punya banyak uang saja sudah bisa merasakan. Dekat dengan pejabat tingkat kecamatan, mungkin bupati atau gubernur, itu pasti kita mendapatkan sesuatu. Apalagi kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan abaikan waktu berjalan begitu saja tanpa sikap dan sifat ikhlas kita. Yakinlah bahwa dengan ikhlas, mukhlisin lahuddin tadi, kita semua akan berada dalam ketenangan, kebahagiaan yang hakiki, yang pada akhirnya itulah yang kita cari selama ini. Banyak manusia menjadi bingung, nggak tahu Ustaz, pokoknya pusing saya. Iya, pusing karena apa? Nggak tahu juga. Pokoknya pengen marah, pengen melempar sesuatu dan lain sebagainya, tapi dia tidak tahu. Itu hakikatnya ketika kita rancu antara memahami dengan keadaan yang ada, kemudian kita berontak atas keadaan. Tidak sedikit manusia, bahkan kita juga pernah khilaf. Aku sudah sholat, aku sudah berusaha berkata yang baik, sudah berusaha bersikap yang baik dengan orang lain, tapi nyatanya doa-doa saya tidak pernah terkabul. Salah besar. Allah selalu mengabulkan doa-doa hambanya. Catat ya, digaris bawahi bahwa Allah selalu mengabulkan doa hamba-hambanya. Hanya itu, kadang-kadang sebenarnya doa kita sudah terkabul, tapi ketika terkabul kita minta 1000, dosa kita yang 5.000, sehingga terasa nggak ada pengaruhnya. Nah, untuk itu sekali lagi salah satu solusi dalam kehidupan adalah bersikap ikhlas, menata hati kita supaya benar-benar ikhlas dalam keadaan apapun. Kemarin lampu mati kita juga tersenyum saja. Ikhlas. Terus kadang-kadang katanya
biru ternyata hitam juga tetap tersenyum. Iya, kita baik-baik saja, Iya. masih ada matching gitu Ustadz Tetap ya. matching, kan? Oke. Iya. Baik. Itu Mbak Tia ya. Ustadz, tapi kalau misalnya kita berbicara lagi mengenai ikhlas ya kan, kita berarti harus ikhlas apapun itu gitu kan ya. Bukan kaf ya. Ha. Ikhlas. Nah, setelah itu kalau misalnya nih, ikhlas gitu Iya. kan. Tapi hati kita sebenarnya nggak ikhlas. Nah, bagaimana agar balance ya antara hati dan mulut seperti itu? Ustaz? Makanya yang diukur Allah adalah hati kita. Jadi sesungguhnya Allah akan tahu tentang hati kita. Makanya ketika hanya diucapkan saja sesungguhnya belum ikhlas. Karena ikhlas itu adalah suasana hati yang diungkapkan dalam perbuatan. Sehingga untuk melatih itu maka pelan-pelan dan pasti kita pahamkan hati kita bahwa semua yang merancang di dunia ini adalah Allah yang menciptakan kita. Kalau semua yang dirancang itu terjadinya seperti itu, kita pasti menjadi lebih ikhlas nanti. Oh, Gusti Allah yang merencanakan semuanya. Ketika kita harus terjatuh, enggak apa-apa, ini kan juga kehendak Allah. Saya ikhlas. Mari terus nangis gitu. Nggak apa-apa, itu kan proses ya Ustaz, Iya, ya? proses. Makanya harus dilatih. Ketika kita mau latah yang jelek, kita latih latah yang baik. Benda kita jatuhkan dengan mengucap innalillahi. Astagfirullahaladzim. Bisa kita latih daripada menyebut nama hewan dan lain-lainnya. Oke, baik. Itu tadi penjelasan mengenai ikhlas ya, penikmat Radio KDS 8 untuk hari ini. Silakan, sudah ada yang masuk tapi saya belum bisa menjawab. Nanti di segmen kedua baru kita jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya, Ustadz Ridho. Dan untuk Anda, kita jeda iklan terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Menatah Hati. Baik, menikmat Radio KDS 8, kita kembali lagi bersama Menatah Hati. Bentar, sebelum saya angkat telepon, ini saya mau tanya terlebih dahulu sama Ustadz. Ustadz, busana muslimnya bagus, belinya di mana sih? Kalau aku di itu Di mana? Sally Collection. Sally Collection. Oke. Nah, Kalau di Telaga ya. Iya, Telaga Waru, deket ya Ustadz ya? Deket dari sini ya. Ini kita jadinya setiap hari beberapa akhir pekan ini memang ini ya disponsori ya kan ya oleh Sally Collection. Baik, untuk Anda penikmat Radio KDS 8 mungkin yang bertanya. Terima kasih Sally ya. Iya. Terima kasih loh Sally Collection ya. Untuk Anda juga penikmat Radio KDS 8 yang ingin mencari busana muslim, pakaian anak serta pakaian dewasa, kerudung, gamis serta syar'i, langsung saja bisa ke Sally Collection dengan alamatnya di Perumahan Geraha Tlogowaru, Blok E nomor 1 di Kedung Kandang, Malang ya, penikmat Radio KDS 8. Iya, memang serasa lain ya. Aku lihat Mbak Tia sekarang masa sih? ingin berlama-lama melihat. Berarti kemarin maunya sebentar Ustaz ya? Iya, yang kemarin sebentar kan, cuma sebentar saya lihat kamera lagi. Oke, baiklah penikmat Radio KDS 8, langsung saja untuk pertanyaan silakan telepon di 0341 3021 537. Iya, baik. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nggih, Pak Darjo Kunjung, monggo. Kok dawuh Pak Ustaz? Nggih. Sugeng sonten. Sugeng sonten, sugeng ambal warso. Mugi sedaya kasempatan Amin. menepatkan dipun gayuhaken nggih. Iya, matur nuwun Pak Ustaz. Ojo lali syukuran, ojo lali. Gede Pak Ustaz niki asli saking pundi? Saking Tulungagung. Oh ngaten. Nggih. Berarti tanggi kali kula nggih. Nggih. Iki dateng Trenggalek. Nggih. Leres Pak Darjo, leres sanget nggih. Ngaten Pak Ustaz. Ngaten dawuh nggih monggo. Nggih. Iki kok malah Bahasa Indonesia Oh, mawon. nggih monggo. Apabila kita sholat berjamaah, imam itu mulai suratul Fatihah dan seterusnya. Ini ada makmum atau jemaah yang lain itu berdoa sendiri dan doanya itu terdengar oleh orang lain, banter gitu Pak Ustaz. Ini apakah boleh dibenarkan atau tidak? Iya. Itu saja. Dan lagi yang kedua, ini kebetulan
hari kelahiran saya. Oh. Apa lebih penting mengingat mati atau mengingat-ingat kelahiran kita? Tanggalnya 5, bulannya 5, tahunnya 55, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Tanggal yang cantik ya. Lula inggih. Nggih, mangaten mawon matur nuwun. Sami-sami. Assalamualaikum Mbak Tia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika seorang makmum, namanya makmum berarti ada imam. Setiap makmum harus nurut imam. Makanya mengikuti imam tidak boleh mendahului. Jadi Allahu Akbar baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Nah, ketika bacaan-bacaan setelah mengucap amin, mengucapkan doa-doa tertentu dari bacaan suratul Fatihah, dan surat mestinya bisa mengikuti surat yang dibaca imam. Kalau sampai seorang makmum dia mengucapkan lafaz yang terlalu keras, itu bisa mengurangi pahalanya. Mengapa mengurangi? Karena mengganggu makmum yang lain. Jadi kadang-kadang memang suka ada yang mungkin nggak tahu tujuannya supaya khusyuk atau yang lain, tapi terdengar oleh makmum, bahkan sampai 3 makmum mendengarkan. Jadi misalkan mengucap suratul Fatihah itu mestinya sedapat mungkin yang sebelah kiri kanan nggak dengar. Itu cukup Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jelas sekali. Apalagi nanti kalau sudah kacau dia bacanya pelan-pelan, pelan tapi keras, ya apa ya? Jalannya kecepatannya rendah tapi dikerasin. Terus belum sampai selesai imam sudah kok misalnya, kan malah kacau lagi ya. Dan itu akan mengganggu makmum yang lain. Jadi saya anjurkan bagi Anda yang makmum, mohon ucapan itu tidak sampai terdengar oleh makmum di sebelahnya, karena bisa mengganggu. Apalagi Anda berada di depan, bisa mengganggu konsentrasi imam. Apalagi kalau imamnya imam perdana ya. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu bahwa seorang imam juga manusia. Ada yang jam terbangnya masih baru, ada yang sudah senior misalnya. Yang senior merasa terganggu kalau dengar suara-suara itu. Akhirnya sementara imam harus mengucapkan lafaz surat yang harus ada tekanan tertentu, mengingat berapa ayat jumlahnya, itu bisa mengganggu semuanya. Terus yang kedua tadi terkait ulang tahun, Nabiullah Muhammad SAW dawuh bahwa orang yang cerdas, muslim yang cerdas adalah ingat mati. Tuh. Tapi di satu sisi juga beliau setiap hari kelahirannya melaksanakan puasa sunnah. Itu ya paling tidak ranking 2 Pak Darjo Kunceng ya. Jadi mengingat matinya sudah, tapi ketika hari kelahiran datang kita juga harus mengingat dan bersyukur yang paling penting. Benar-benar kesupen sujud syukur minimal. Merambah lagi senangkan hati istri, merambat lagi istri dan anak, merambat lagi istri, anak, dan Pak Ustadz dan Mbak Tia, walaupun itu hanya secuil menjes. Menyenangkan hati itu tidak harus mahal ya. Jadi senangkan hatinya. Misalkan istri kita suka es dawet ya, kita belikan es dawet, atau kita ajak yang dia suka beli di mana. Senangkan hatinya, tidak harus mahal. Menyenangkan hati itu dalam rangka kelengkapan rasa syukur. Setelah kita sujud syukur, kemudian bersedekah tadi kepada keluarga yang paling dekat. Kalau masih ada orang tua, tapi tebe ini galek, bagaimana? Video call bisa, tidak ada alasan. Transfer lewat HP bisa. Nah, semuanya bisa dilakukan, tapi paling enggak bentuk rasa syukur itu adalah mengucap alhamdulillah, sujud syukur, bisa sholat syukur,
kemudian juga diimbangi dengan etika berbagi. Pak, insya Allah usia berikutnya akan selalu mendapatkan keberkahan begitu. Oke, sudah terjawab ya untuk Pak Darjo Kuncung mengenai hari lahir. Selamat ulang tahun kalau seperti itu ya. Mbak Tia kapan? 22. Oh, 22. Oke. Catat. Iya, baik. Pemirsa penikmat radio KDS. Itu catatnya doa bersama gitu kan ya. Nggak apa-apa, nanti ke parcel kan boleh ya. Oke, pertanyaan kedua ini ada Mbak Eka Juwita. Assalamualaikum Ustadz. Ketika saya menyalurkan zakat fitrah melalui seperti online, maksudnya biasanya ada yang membuka menerima zakat seperti itu Ustadz. Itu apakah boleh ataukah emang zakat fitrah harus di masjid secara langsung? Afdoliyah adalah langsung datang ke masjid, bisa langsung datang ke yang kita beri, itu lebih afdol lagi. Jadi kita tahu bahwa yang kita beri itu memang betul-betul membutuhkan. Jadi kemandirian. Tapi ada yang kadang-kadang kurang pas, Pak Ustadz, saya nggak bisa niatnya, saya nggak bisa ini. Hakikatnya ada akad bahwa ini zakat keluarga saya berikan untuk Anda semua. Terimalah dengan senang hati, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya ke sana akadnya. Jadi itu zakat fitrah yang diberikan pada seseorang. Jadi ranking 1 kita memberikan kepada yang menerima. Yang kedua bisa lewat panitia zakat yang ada di mushola, di masjid, di pesantren. Kemudian online pun ketika kita sudah mengetahui bagaimana kualitas dari akuntabilitasnya online itu, tidak ada masalah. Oke, baik. Berarti sah ya Ustaz ya. Kita angkat penelpon kedua. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih Mbak, monggo. Ini dari Suci di Merkasana. Nggih Mbak Suci. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak Ustaz. Kan di Jawa itu kalau mau menikah itu kan pakai hitung-hitungan weton. Iya, Itu betul. hukumnya menurut agama Islam bagaimana? Itu apa tidak? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah hitungan itu bukan syirik ya. Artinya dalam Islam juga ada ilmu tentang menghitung ya. Tapi bahwa kepercayaan bisa diganggu gugat itu yang tidak boleh. Kita bisa toleransi tentang itu, misalnya katanya kalau hitungannya sama tidak boleh dan seterusnya. Tapi yang tidak boleh adalah mengkultuskan hari-hari tertentu ini gak oleh, ini gak oleh, ini gak oleh. Tapi kalau atas dasar bahwa ini gak boleh karena pas hari ini meninggalnya ini dan itu ya, itu mungkin ada toleransi. Tapi kalau nanti sudah banyak yang meninggal kan semua hari penuh ini. Mulai bulan sampai hari penuh semua. Kapan kita berhajat? Nah, untuk itu ya sebatas itu hanya toleransi kemanusiaan yang tidak dibuat bahwa ketika hari hitungan itu dikultuskan, itu yang nggak boleh jadi syirik ya. Terus pemilihan hari yang sekarang Anda yang milenial, pakailah yang nyaman keduanya, kedua belah pihak. Misalnya ambil hari Minggu, itu enak, semuanya libur gitu. Ketiga, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tadi dengar saudara kembar saya. Ya, kakak Bojes. Aku spontan ambil KTP saya, Pak Ustaz. KTP. Tanggal 2 bulan 5 1955. Kajak di lahir di Tulungan. Alhamdulillah, barakallah. Jadi konco sampai koncoku sampean ya. Dulur kok konco ya apa? Dulur, awake dhewe. Yang saya tanyakan, dalam Islam apa ada tuntunannya kalau hari ulang tahun itu dirayakan? Itu
itu aja. Iya. Pak Ustaz, Nggih. Dalam. Kalau aku jalan Kimangun Sarkoro lho. Nggih, Kimangun Sarkoro kula Jalan Jenderal Sudirman. Walah, Perumahan keramik Lawas. Besole. Loh, keramik Tulungagung Kota. Baku. Kenayan. Kenayan. Nggih. Mau beci. Salam. Iya, nggih. Nggih. Waalaikumsalam lah kok langsung ditutup silaturahmi ya Ustaz ya. Monggo Ustaz, jawab Jadi lagi. yang terkait bahwa Islam apakah ada ajaran ulang tahun, hakikatnya saya hanya bisa menjawab ketika Kanjeng Nabi tepat pada hari lahirnya beliau melaksanakan puasa sunnah. Itu silahkan Anda memaknainya bagaimana. Kanjeng Nabi pas hari lahirnya selalu dihiasi dengan puasa sunnah. Nah, perkembangan itu akhirnya ketika tidak bertentangan dengan ajaran Islam, menurut saya tidak ada masalah. Misalnya dirayakan sebagai rasa syukur, wujud rasa syukur, itu tidak ada masalah karena tidak bertentangan. Kecuali kalau hari lahirnya terus harus mengambil kepala kerbau, kemudian ini sebagai ajimat dan lain sebagainya, menyan dan lain-lain yang kan sing bahiku. Nah, ini sudah lain lagi, kesannya mistik ya, itu yang nggak boleh. Kalau syukuran, berbagi rezeki, uang, kue, masakan boleh. Jadi Pak Tarjo kunjung juga boleh ya. Misalnya mau berbagi keroyo-royo ngirimi Mbak Tia itu boleh. Mbak Tia terus Ustaz iki. Dan golek nasi boleh aku jajal aku nek Mbak Tia. Ora, soalnya ketokane aku lak malah seneng maem. Enggak, dia bisa mengatur waktu. Kapan harus makan, kapan harus dimakan. Oh, maaf. Kapan harus makan lagi maksudnya. Nah, jadi itu tidak ada masalah ketika kaidah-kaidah yang dilakukan itu tidak bertentangan dengan agama. Tapi yang jelas juga ada ada mengingat kelahiran, mengingat kematian, semuanya semata-mata harus diniatkan karena bersyukur kepada Allah atau juga mohon sebagai doa agar umur yang berikutnya itu hari esok lebih baik dari hari sekarang. Begitu Pak Bojes. Ya. Baik, Kakang Bojes sudah terjawab. 6 pertanyaan ya sudah terjawab untuk di segmen kedua. Nanti kita lanjut lagi penikmat DS8 dan pemirsa Malang TV. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Ya, penikmat Radio KDS8 masih bersama kami di Benata Hati bersama Ustadz Ridho Basuki. Baik Ustadz, kita lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya di segmen ketiga. Assalamualaikum Mbak Tia dan Pak Ustadz. Nah, telepon dulu. Oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan Bapak siapa? Saya Diga. Mas Diga. Ya, oke Mas, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bab sholat ya, mau tanya tentang bab sholat. Ya, kalau kita sholat cukup maghrib sama isya. Itu kan imam itu baca Al-Fatihah. Apa kita wajib baca atau kita sudah ikut imam? Ya, jadi ada dua pendapat, ada dua yang sama-sama menyatakan ada landasannya. Jadi yang satu bahwa ketika kita makmum ya sudah sesungguhnya sudah diwakili oleh imam termasuk sholat surat Al-Fatihahnya. Itu ada yang pendapat yang pertama itu ya. Yang kedua, ketika imam selesai membaca suratul Fatihah, maka makmum membaca untuk dirinya dengan pertimbangan dan beberapa alasan karena wajib bagi semua yang melaksanakan sholat itu membaca suratul Fatihah. Sah dan tidaknya ada di sana. Tapi monggo panjenengan bisa mengkaji hal tersebut.
terus mantep sing di sampaikan pada guru Anda mana yang harus diikuti, dan selanjutnya kita tasamuh, saling menghormati, saling menghargai pendapat yang satu dengan yang lain yang jelas sama-sama punya dasarnya gitu. Oke. Yeah. Dia Mas Dika? Kalau saya setelah imam membaca suratul Fatihah kita amin, saya membaca suratul Fatihah sendiri, hanya suratnya itu ikut imam. Ketika makmum ya. Tapi kan ada yang baca, kalau imam itu baca surat itu harus diam. Iya, diam. Iya. Karena kalau sama waktu imamnya lagi baca surat pendek gimana? ketika surat pendek sama saja kita diam, karena untuk surat-surat kita ikut imam gitu ya. Oke. Pada masa ini ada imam itu kalau habis surat Fatihah kita Ya kadang-kadang kita nggak nutup ya kita sesuaikan durasinya. Jadi kira-kira imam saya tuh kecepatannya 70, 80, nah kita sesuaikan gitu, Mas Dika. Nih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kenapa Ustaz? Iya. Baik, ada Mbak Indah juga mau tanya, kalau misalnya terawih kan kita bacanya ngikut sama imam nih Ustadz, tapi imamnya itu pas giliran ngisi udah berumur dan suaranya agak kurang jelas padahal sudah pakai pengeras suara. Itu gimana ya untuk makmumnya? Apakah pakai bacaan sendiri? Terima kasih. Iya. Tetap ketika kita jadi makmum, yang wajib kita baca itu suratul Fatihah, ya suratul Fatihah saja. Yang lain ikut imam. Ketika kita nggak terlalu dengar, kan tidak wajib kita sejelas yang kita inginkan, tapi yang jelas ketika imam sudah membaca sudah sah ya. Nah gerakannya ketika kita kalau pakai pengeras mungkin takbirnya pasti tertangkap ya, itu saja yang jelas. Kemudian amin kan juga semuanya mengamini ya, makmum pasti. Oke. Kita lanjut lagi di pertanyaan 3. Assalamualaikum Ustadz, ini Mbak Eki di Sojajar. Ustadz, yang saya mau tanyakan adalah ketika saya dan suami saya tidak tinggal lagi satu rumah, tapi masih dalam ikatan secara resmi pernikahan. Itu baiknya gimana Ustadz ya? Karena menurut saya sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Iya, kalau memang itu sudah tidak mungkin dipertahankan, harus segera mengurus perceraian, karena dengan ini juga akan memudahkan segera selesai satu masalah, terus keduanya bisa saling mengambil jalan, karena ibaratnya lakum dinukum waliyatin, kon yo ngono aku tak ngini, berarti kan ya sudah, daripada digantung sama dengan membiarkan pekerjaan, menunda pekerjaan. Jadi ketika sesuatu itu tidak mungkin lagi dipertahankan, ya harus melangkah, ada kepastian dalam hidup itu. Kalau sekarang kan tidak ada kepastian. Diarani bojo itu gak tahu tapi diarani kok bojo ya itu. Makanya jadi di persimpangan ini dalam Islam tidak dianjurkan. Islam tegas. Jadi ketika wes gak kena, gak iso, ya wes cerai. Gitu. Walaupun itu dibenci oleh Allah. Dilanjut lagi Ustadz, Assalamualaikum. Saya ingin bertanya terkait dengan zakat Pak Ustadz. Apabila seseorang punya deposito di bank konvensional senilai 100 juta dengan bunga deposito maksud saya 2,8% per tahun, dan bunga tersebut dipergunakan untuk keperluan setiap bulannya. Yang ingin saya tanyakan, berapa kewajiban seseorang mengeluarkan zakat untuk tabungan deposito? Terima kasih, dari Doti. Ya, prinsipnya hampir sama untuk zakatnya, tapi diambil hasil bersihnya. Jadi ketika harta kita
itu menghasilkan produktif, itu harus dizakati. Ada zakat malnya, zakat hartanya, zakat yang lainnya juga. Ketika semua yang investasi kita atau aset kita menghasilkan, itu harus dibayar zakatnya. Sama ketika kita sawah ladangnya menghasilkan berapa, dipotong perawatan, baru nya. Jadi hasil bersihnya berapa, itulah yang terkena zakat ya. Kemudian besarannya minimal 2,5%. Jadi setelah laba bersih diambil 2,5% per tahun ya. Sama pertanian juga itu setelah diolah untuk buruh taninya berapa, mesnya berapa, atau pupuknya berapa, terus hasil panen itu yang bagian tenaga panen berapa, kemudian dijual laku berapa. Itu hitungan net dari laba bersih itu. Ada selanjutnya Mama Ira. Assalamualaikum Ustadz Ridho. Saya ingin tanya, saya sholat wajib dan tarawih di rumah, bagaimana hukumnya? Boleh. Jadi sholat sunnah itu bisa dilaksanakan di masjid, di rumah, berjamaah dan sendirian. Sholat wajib juga demikian. Tapi ada ini dari Kanjeng Nabi, sebaik-baik sholat sunnah itu di rumah, kecuali sholat wajib. Berarti kan kalau sholat wajib itu sebaiknya di masjid, sholat sunnah di rumah. Kemudian praktek dalam kehidupan sehari-hari berarti boleh di masjid, boleh di rumah. Yang paling dilarang adalah tidak sholat itu. Oke, baiklah, pertanyaan ke-6 di segmen ketiga. Assalamualaikum Ustadz, bolehkah beras zakat fitrah itu beli beras kemasan langsung 10 kilo? Boleh. Saya sekeluarga bertiga, apakah harus 3 bungkus isi 3 kilo atau seperti apa? Tidak harus, kecuali apalagi yang diberi misalkan satu keluarga ya, punya suami, ada istri dan 1 anak, terus diberikan keluarga itu boleh, karena kan 10 kilo untuk 3 itu biasanya kan 3 kilo ya, ada yang 2,7, ada yang 2,5. Yang lebih baik adalah yang berlebih ya, jadi kita lebihkan sampai 3. Kalau 10 kilo untuk 3 orang baik sekali itu. Baik, jadi boleh ya. Sudah terjawab ya. Ada lagi Mbak Ila di Saujajar. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana caranya agar kita bisa ikhlas lahir dan batin? Supaya ikhlas lahir dan batin, kita bersegera. Pertama, mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, bertobat bahwa selama ini belum mampu menghayati, memahami bahwa semua kejadian itu atas izin Allah. Setelah itu memahami, benar-benar memahami bahwa ketika ada sesuatu itu semua atas izin Allah. Maka pelan-pelan kita latih. Kemudian mungkin ketika kita pelihara ayam mati 5, kita menangis, tidak menangis lagi. Alhamdulillah, nggak apa-apa ya Allah, saya ikhlas. Tapi ya jolono ya Allah. Memang ada latihannya, tidak bisa serta-merta. Kemarin belum ikhlas, sekarang ketemu Pak Ustadz terus langsung minta jadi ikhlas. Walaupun itu bisa terjadi, tapi kita adalah manusia biasa, sehingga prosesinya juga lewat proses yang biasa. Pak, insya Allah dengan kesungguhan ingin bisa ikhlas, itu sudah mulai turun kekuatan-kekuatan yang diberikan oleh Allah. Maka sebesar apa kesungguhan Anda ingin ikhlas itu, maka Allah akan memberikannya. Mudah-mudahan penikmat Radio Gadis 8, pemirsa Malang TV semuanya diberi kekuatan, keimanan dan ketakwaan oleh Allah untuk jadi manusia-manusia yang ikhlas. Amin. Lahir dan batin. Baik, 16 pertanyaan untuk hari ini sudah terjawab semua Ustadz. Sekarang langsung saja untuk kesimpulan mengenai tema kita, ikhlas ya. Karena ikhlasnya sehingga bisa Anda lihat ketika waktu sudah harus berakhir, kita masih belum ingin berakhir sebenarnya. Ini salah satu tanda ikhlas ya. Kita di acara ini benar-benar mukhlisin,
lahuddin. Mudah-mudahan benar-benar karena untuk beribadah kepada Allah. Amin. Hakikatnya dari kesimpulan itu bisa kita sampaikan pada Anda, setiap manusia harus ikhlas, dan ikhlas itu mudah ketika kita mau melaksanakan. Dan yang konyol lagi, ketika kita tidak ikhlas itu sesungguhnya sia-sia. Tidak ikhlasnya manusia tidak akan merubah suasana menjadi lebih baik, bahwa semuanya sudah terjadi. Kita yang sekarang punya mobil satu mungkin masih juga melihat kenapa saya nggak punya mobil dua. Yang mobil dua juga demikian. Yang punya sepeda motor pengen mobil. Begitu seterusnya. Ketika kita tidak segera mengingat dan memahami bahwa ini semua atas izin Allah, berarti saya berperan di dunia ini ya seperti ini, dengan catatan sudah melakukan ikhtiar sekeras mungkin. Sehingga ketika kita sudah melakukan usaha sekuat tenaga kita, kemudian berikutnya adalah langkah kita menyambut dengan senang. Berapapun rezeki kita, berapapun cantiknya istri kita, berapapun lucunya anak-anak kita, yaitu setiap suami harus menyadari bahwa tercantik adalah ya istri Anda itu. Yang istri-istri juga demikian. Walaupun sudah terpengaruh sering nonton sinetron dan lain sebagainya, yang paling tampan, yang pantas mendampingi Anda ya suami Anda itu. Jangan berandai-andai. Kenapa saya dulu buru-buru menikah? Itu mentok gitu. Jadi ya itu yang terbaik, sudah yang terbaik, yang terjadi itu yang terbaik. Makanya bagaimana tinggal merawat. Tidak boleh ada penyesalan dalam pernikahan. Wis kadung Ustaz, ya ditata meneh. Yang ke depan harus ditata lebih profesional. Profesional yang islami. Insya Allah Islam itu profesional, super profesional, karena semuanya diatur di kitab suci Allah, Al-Quranul Karim. Sehingga ketika kita sudah mampu memahami semua yang terjadi itu dan sudah terjadi, mau diapain? Makanya dengan senang hati kita menerima. Langkah berikutnya kita memanfaatkan sebagai pelajaran yang kemarin-kemarin terjadi, sehingga ke depan kita menyambut masa-masa yang akan datang itu dengan penuh harapan. Dan yakinlah bahwa ketika di masa yang akan datang apa yang terjadi, itulah yang terbaik untuk kita. Itulah yang pantas kita terima. Karena setidaknya kita akhirnya mawas diri dan ingin meningkatkan ibadah kita. Nah, dengan demikian, Pak, insya Allah kita semua akan tergolong manusia-manusia yang mau berpikir, manusia-manusia yang mau berikhtiar pada akhirnya, karena keputusan dan izin Allah itu yang terbaik. Ya, kenapa tidak kita harus dengan senang hati menerima hidup ini. Hidup itu indah, benar-benar indah. Mudah-mudahan semua yang tersampaikan sore hari ini dan sore-sore yang kemarin selalu memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustadz Ridho atas tema kita hari ini, dan jawaban juga sudah selesai ya untuk hari ini penikmat Radio KDS 8 dan pemirsa Malang TV. Kita jumpa lagi besok jam 4 sampai jam 5 dengan tema untuk besok adalah Allah akan mengabulkan doa hambanya. Saya harus pamit undur, saya Tia Fauzia dan Ustadz Ridho. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.